Pada hari Jumat kemarin terdengar kabar yang cukup mengecewakan bagi penggemar tinju yang telah menantikan pertarungan untuk menentukan siapa sebenarnya juara di kelas berat sejati antara Tyson Fury versus Alexander Usyk. Yang sebelumnya rencana pertarungan mereka ini akan digelar beberapa hari lagi, tepatnya pada tanggal 17 Februari yang akan datang. Bagaimana tidak mengecewakan? Karena tiba-tiba Tyson Fury mengundurkan diri dari pertarungan tersebut. Tentunya dari keputusannya yang mengecewakan banyak orang, menimbulkan beragam reaksi dan terutama datang dari petinju kelas berat peringkat 10 WBC, Francis Ngannou, yang turut menyuarakan dari kemunduran pertarungan tersebut. Nah, apa yang menyebabkan Fury hingga harus membatalkan pertarungannya? Dan apa saja bentuk reaksi yang bermunculan dari kabar yang tidak sedap ini? Ini dia penjelasannya. Tyson Fury juara kelas berat WBC dengan rekor 34 kemenangan dan 1 kali dengan hasil imbang. Namun hingga kini masih belum terkalahkan. Tidak sampai 2 minggu lagi akan berhadapan dengan petinju yang juga belum terkalahkan, Alexander Usyk, dengan catatan rekor yang lebih menawan lagi dengan 21 total kemenangan dan memiliki 3 sabuk juara IBF, WBO, dan WBA. Dan tentunya bagi kedua petarung yang akan berlaga ini untuk menyempurnakan keempat gelar tersebut kepada mereka, hingga seluruh dunia menyatakan pertarungan ini wajib untuk disaksikan. Namun apa yang terjadi pada hari Jumat semalam? Queen's Bear Promotion mengumumkan bahwa Fury terpaksa harus mundur dari pertarungan yang dinanti-nantikan itu, yang akan digelar pada tanggal 17 Februari mendatang, setelah juara gelar WBC tersebut mengalami pengurangan pelatihan akibat dari cedera di pelipisnya yang dialaminya selama sesi sparring di Riyadh, Arab Saudi. Luka tersebut yang terbuka di atas mata kanan Fury memerlukan perhatian medis segera dengan jahitan yang signifikan dan jelas memerlukan masa pemulihan sehingga menghilangkan kemungkinan pertarungan melawan Usyk yang akan digelar di Arab Saudi. Seperti yang dilaporkan media Sport Illustrated, seorang juru bicara untuk pertarungan tersebut sempat mengatakan, meskipun ini masih menjadi berita hangat, ini jelas merupakan kekecewaan besar setelah upaya yang telah dilakukan oleh begitu banyak orang untuk akhirnya menyampaikan peristiwa bersejarah ini kepada dunia. Setelah dokter memeriksa mata Tyson, kita akan memiliki gambaran yang lebih baik mengenai periode pemulihan yang diperlukan. Setelah diketahui, kami akan bekerja keras dengan semua pemangku kepentingan dan kerajaan Arab Saudi untuk menjadwalkan ulang pertarungan ini sesegera mungkin, dan tentu saja akan terus memberi informasi terkini kepada semua orang mengenai perkembangannya. Katanya menjelaskan potensi selanjutnya setelah pembatalan dari pertarungan yang merupakan perebutan gelar yang paling bersejarah di era ini. Dan bagi Tyson Fury sendiri, juga tampak sangat menyesali dari kecelakaan yang dialaminya di masa sesi sparringnya, di mana untuk melangsungkan pertarungan ini dipastikan telah melibatkan banyak orang. Aku benar-benar terpukul setelah mempersiapkan pertarungan ini begitu lama, dan berada dalam kondisi yang luar biasa. Aku merasa kasihan kepada semua orang yang terlibat dalam acara besar ini, dan aku akan bekerja keras menuju tanggal yang dijadwalkan ulang setelah mataku sembuh. Aku hanya bisa meminta maaf kepada semua orang yang terkena dampak, termasuk timku sendiri, tim Usyk, para petarung undercard, mitra, dan penggemar, serta tuan rumah, dan teman-temanku di kerajaan Arab Saudi. Katanya yang tampaknya memang menyesalinya, karena pembatalan pertarungannya melawan Usyk sama saja membatalkan seluruh rangkaian pertarungan yang telah dipersiapkan di Arab Saudi. Sebelumnya pertemuan kedua juara di kelas berat ini telah melakukan pembicaraan untuk saling berhadapan selama beberapa tahun terakhir. Dan jalannya menjadi jelas setelah The Gypsy King lolos dari kekalahan telak ketika berhadapan dengan mantan juara UFC Francis Ngannou pada bulan Oktober tahun lalu. Sementara Usyk jelas mendapat lampu hijaunya setelah sukses mempertahankan gelarnya melawan Daniel Dubois. Dan menurut media Sport Illustrated juga melaporkan
bahwa dari kegagalan pertarungan ini, meski jadwal pertarungan ulangnya masih belum diketahui, ada seorang petarung yang bersedia untuk menggantikan Fury, yang juga sebagai petarung yang belum terkalahkan, Filip Hrgovic, dengan rekor kemenangan 17 kali yang menyatakan minatnya untuk menggantikan Fury. Namun pihak kerajaan Arab Saudi tampaknya hanya ingin menantikan pertarungan kedua juara ini, dan melalui penasihat kerajaan Turki Al-Alsih bahwa pertarungan ini akan dijadwalkan ulang di kemudian hari dan tiket akan dikembalikan ke publik. Dan berbeda dari tanggapan mantan lawan yang dikalahkan Fury, dengan kemenangan keputusan yang berbau kontroversial Francis Ngannou, mantan juara UFC ini tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengomentari berita pembatalan tersebut, dengan menyarankan bahwa pertarungannya yang akan digelar pada tanggal 8 Maret mendatang dengan melawan bintang tinju dunia Anthony Joshua adalah waktunya sekarang untuk menentukan siapa juara kelas berat yang tak terbantahkan di antara pemenang dari keduanya. Yang kemungkinan Ngannou mengingat bahwa untuk saat ini dirasanya gelar kelas berat WBC sedang dalam tanpa juara akibat mundurnya Fury dari pertarungan melawan Usyk. Francis Ngannou tampaknya memang bukan seperti petarung pendatang baru lagi di kelas berat. Pasalnya setelah peresmian pertarungannya dengan mantan juara Anthony Joshua, The Predator semakin gencar mengirimkan pesan yang menghantui untuk AEG. Dimulai dari mengatakan bahwa Joshua merupakan petinju yang tidak memiliki dagu, hingga mengklaim bahwa untuk mengalahkan AEG tidak perlu menghabiskan semua ronde dengan 10 ronde yang direncanakan. Dan tampaknya klaim ini sangat bisa dimungkinkan. Buktinya pengakuan lainnya juga datang dari ayah Tyson, juara kelas berat WBC Tyson Fury. John Fury meyakini bahwa mantan juara UFC itu membawa sesuatu yang membahayakan bagi siapapun yang melangkah ke hadapannya untuk melawannya, dan termasuk Joshua itu sendiri. Klaim beraninya ini diungkapkannya di saat wawancara eksklusif bersama Low Kick MMA yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Dia berbahaya bagi setiap petinju kelas berat di divisi ini. Aku tidak mengatakan dia akan mengalahkan Joshua, tapi jika ada orang yang bisa, itu adalah dia. Dia ada di depanmu. Dia bisa memukul, dia orang yang pemberani. Dia besar dan kuat. Kalian harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang-orang seperti Ngannou, dan dia membawa level tinju yang benar-benar baru ke AEG. Kecuali jika kalian memiliki dagu besi seperti Tyson, dan keinginan seperti Tyson untuk menang, kalian akan tetap terpuruk." Katanya yang mengisyaratkan bahwa peluang bagi Ngannou untuk menjuarai divisi kelas berat WBC tampaknya semakin terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.